Mohon maaf, nama-nama KPM PKH ini positif tidak akan cair di PKH tahap 3 besok. Semoga tidak termasuk kalian ya. Bagaimana informasinya? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting. Mohon maaf, nama-nama KPM ini positif tidak akan cair di PKH tahap 3 besok. Semoga bukan termasuk kalian ya. Namun sebelum ke pembahasannya, teman-teman sosial semuanya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami supaya kalian berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini. Dan khusus di bulan Juli akan diundi di akhir bulan. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama, berbagai aturan baru dari Kementerian Sosial yang tentunya akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial, diantaranya PKH serta BPNT. Dan berikut adalah nama-nama KPM PKH yang positif tidak akan cair di PKH tahap 3. Langsung saja teman-teman, yang pertama adalah bagi KPM PKH yang datanya tidak padan antara DTKS dengan data di Dukcapil. Jadi tidak padan tersebut diantaranya contohnya pada perbedaan huruf pada nama atau perbedaan nomor NIK antara di DTKS dengan di Dukcapil. Jadi teman-teman, kalau maka bantuannya pun tidak akan dicairkan. Terus apa solusinya teman-teman sosial semuanya bila data kita tidak padan? Tentunya kita bisa melakukan perbaikan data baik di Dukcapil ataupun di operator 6NG. Namun tidak serta-merta langsung cair lagi bantuannya ya teman-teman, memerlukan proses yang cukup panjang. Selanjutnya kriteria yang kedua yang tidak akan cair bantuan PKH tahap 3-nya nanti adalah pengurus ada di 6NG namun ART atau anggota rumah tangga tidak ada di 6NG. Dan ini biasanya disebabkan karena tidak adanya pembaruan KK. Solusinya tentunya lakukan perbaikan ke Disdukcapil dan juga operator 6NG. Selanjutnya kriteria yang ketiga yang tidak akan cair bantuan PKH tahap 3-nya adalah ART atau anggota rumah tangga di 6NG ada, namun pengurusnya malah tidak ada ya, atau tidak masuk di 6NG. Jadi kebalikan dari poin yang kedua tadi ya teman-teman. Dan kalau kalian mengalami hal seperti ini, sudah dipastikan bantuannya tidak akan cair total. Kemudian kriteria keempat yang tidak akan cair bantuan PKH-nya adalah pengurus atau kepala keluarga atau anggota rumah tangga terjaring verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan secara berkala oleh operator 6NG. Contohnya KPM terdeteksi perekonomiannya sudah sejahtera ataupun terdeteksi salah satu dalam keluarga yang satu kakak mempunyai pekerjaan seperti TNI Polri, ASN, PNS, pegawai BUMN atau pegawai BUMD. Selanjutnya untuk kriteria kelima yang tidak akan cair lagi bantuan PKH-nya adalah khusus KPM yang memiliki komponen anak sekolah. Walaupun sudah padan datanya di DTKS dengan Dukcapil, namun kalau belum padan dengan data yang di Dapodik bila dia sekolah di lingkungan Kemendikbud atau data di EMIS bila dia sekolah di lingkungan Kementerian Agama. Jadi, walau komponen anak sekolah sudah padan DTKS dengan Dukcapil namun tidak padan dengan data Dapodik atau EMIS, dipastikan tidak akan cair bantuannya. Dan jika KPM hanya mempunyai komponen ini, tentu saja tidak akan cair bantuannya. Namun jika ada komponen lainnya, tentu saja bantuannya akan berkurang.
Baik teman-teman sesal semuanya, selanjutnya kriteria yang keenam yang tidak akan saya lagi bantuan PKH tahap 3-nya besok adalah bagi anggota rumah tangga yang tidak lagi dalam satu kakak dengan pengurus. Jadi ini bisa terjadi karena adanya pemecahan kakak. Contohnya karena ART atau anggota rumah tangga pindah keluar wilayah atau kabupaten, atau cerai hidup ataupun cerai mati. Jadi intinya bila anggota rumah tangga sudah punya kakak baru sendiri, dipastikan tidak akan cair lagi bantuannya atau ART tersebut sudah tidak terhitung dalam komponen penerima bantuan. Selanjutnya kriteria yang ketujuh adalah belum rekam EKTP bagi ART atau anggota rumah tangga yang sudah berumur 17 tahun. Kalau KPM yang memiliki ART 17 tahun tapi belum membuat EKTP, maka tidak akan dicairkan bantuannya. Kemudian kriteria yang ke-8 yang tidak akan cair bantuan PKH-nya adalah jika anggota rumah tangga menikah dan sudah membuat kakak baru, atau komponen anak sekolah yang sudah tamat sekolahnya, atau yang putus sekolahnya, yang tentunya sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik maupun di EMIS, maka tidak akan cair bantuannya. Selanjutnya untuk kriteria yang ke-9 yang tidak akan cair lagi bantuannya adalah bagi KPM PKH yang masuk ke dalam verifikasi dan validasi hasil geotagging atau foto geotagging. Jadi bagi teman-teman yang kemarin rumahnya difoto geotagging oleh para petugas, hasil foto geotagging tersebut sudah ada di data 6NG, yaitu rumah KPM dengan titik koordinatnya. Jadi bisa langsung dipantau melalui satelit Google kondisi rumah KPM tersebut. Berdasarkan hasil foto rumahnya nanti akan ditentukan apakah KPM pemilik rumah tadi masih layak atau tidak menerima bantuan. Selanjutnya untuk kriteria yang ke-11 yang tidak akan cair bantuannya adalah yang memiliki KTP atau KK belum online. Jadi KTP dan KK yang belum online ini data NIK-nya tidak aktif di Capil. Jadi datanya tidak aktif, maka tidak akan terdeteksi dan tidak akan terbaca oleh pusat. Selanjutnya untuk kriteria yang tidak akan cair bantuan PKH-nya di tahap 3 adalah bagi KPM yang namanya tidak di SK-kan sebagai penerima bantuan PKH tahap 3. Dan yang terakhir untuk KPM PKH yang tidak akan cair lagi bantuan PKH-nya adalah bagi KPM PKH yang namanya tidak masuk ke dalam SP2D PKH tahap 3. Jadi kalau namanya tidak masuk di SP2D PKH tahap 3, nah itu termin 1 dan termin terakhir, maka dijamin tidak akan cair bantuan PKH tahap 3-nya. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 13 kategori nama KPM PKH yang tidak akan cair bantuannya di PKH tahap 3. Semoga bermanfaat dan semoga bukan termasuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.